Kali ini saya akan membahas materi magnetostatika. Sebelum saya akan membahas, saya memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Sukubasa dengan mata kuliah listrik dan magnet. Baik, di materi ini kita akan membahas 12 poin. Sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi induksi magnet. Jika suatu ion diletakkan di dekat magnet, maka ion tersebut akan mendap di gaya magnet berupa gaya tarik. Semakin jauh ion tersebut dari magnet, maka semakin kecil gaya tarik yang dialaminya. Gejala tersebut menunjukkan bahwa di sekitar magnet terdapat di medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet disebut medan magnet konvensional. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Onsted, ternyata jarum kom sebagai yang berada di dekat kawat yang dialiri oleh arkim listrik menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa jarum kom sebagai tersebut berada dalam suatu medan magnet. Medan magnet yang ditimbulkan oleh arkim listrik disebut medan magnet induksi. Peristiwa waktunya medan magnet yang disebabkan oleh adanya arkim listrik disebut induksi magnet. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu gaya magnet pada muatan bergerak. Karena arus listrik adalah aliran muatan-muatan yang bergerak, maka muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Jika sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet. Besar gaya Lorentz yang terjadi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan rumus F sama dengan B kali Q kali V sin theta. Poin yang ketiga, gerak muatan dalam medan magnet. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, besar gaya magnet atau FB yang bekerja pada suatu partikel sebanding dengan muatan Q dan laju partikel atau FV. Yang kedua, arah dari gaya atau FB bergantung pada arah kecepatan partikel atau V dan arah medan magnet atau dinamakan dengan W. Yang ketiga, ketika partikel bergerak sejajar dengan vektor medan magnetik, gaya magnetik yang bekerja pada partikel adalah 0. Yang keempat, besar medan magnetik yang bekerja pada partikel yang bergerak sebanding dengan sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor kedekatan partikel dan medan magnetik atau dinamakan dengan B. Sekarang poin yang keempat adalah contoh partikel dalam medan magnet. Di sini ada contohnya, yaitu sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dan masuk ke dalam medan magnet sedemikian sehingga lintasannya berupa lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Apabila partikel lain bergerak dengan kecepatan 1,2 kali partikel pertama, maka jari-jari lingkarannya adalah 20 cm. Tentukan perbandingan massa pemuatan partikel pertama dengan partikel kedua. Sekarang kita masuk pada penyelesaiannya, yaitu diketahui jari-jari partikel pertama atau disimpulkan dengan R1 sama dengan 10 cm. Jari-jari kedua atau R2
sama dengan 20 cm. Kecepatan kedua dilambangkan dengan V2 sama dengan 1,2 V1. Sekarang yang ditanya adalah perbandingan massa pemuatan partikel atau M per Q1 bagi M per Q2. Penyelesaian. Berdasarkan persamaan jari-jari lintasan benda yang bergerak dalam medan magnet, R sama dengan M kali V per B kali E. B kali R per V sama dengan M per Q. M per Q sama dengan BR per V. Perbandingan massa pemuatan partikel persamaan pertama dengan partikel kedua atau M per Q1 bagi M per Q2 sama dengan B kali R1 per V1 bagi B kali R2 per R2 per V2. Kita masuk lagi M per Q1 bagi M per Q2 sama dengan B kali R1 kali V2 bagi V1 kali B kali R2. Sekarang masuk pada poin yang terakhirnya adalah M kali Q, M per Q1 bagi M per Q2 sama dengan 10 kali 1,2 kali V1 bagi V1 kali 20. Maka telah dimasukkan nilainya M per Q1 bagi M per Q2 sama dengan 1,2 per 2. Maka M per Q1 bagi M per Q2 sama dengan 0,6. Maka hasilnya adalah 3:5. Poin kelima adalah gaya magnet pada arus listrik. Kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan di dalam medan magnet atau disebutkan dengan B akan mengalami gaya Lorentz atau FL sesuai dengan rumus FL sama dengan B kali I kali L sin alfa. Alfa keterangannya adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. 6. Momen magnetik pada arus listrik. Di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Jika kawat tersebut dibuat melingkar atau loop dengan luas sebesar dA, maka arus I dalam luasan yang ditutup atau loop, arus tersebut akan menghasilkan momen magnet sebesar D kali nu sama dengan I kali dA. Momen magnet merupakan besaran paling fundamental dalam kemagnetan. Magnet dipol berperilaku hampir sama dengan dipol listrik, yaitu dua muatan positif dan magnet terpisah oleh jarak yang kecil. Poin ketujuh, medan magnet oleh arus tertutup. Medan magnetik yang dihasilkan pada elemen panjang kawat yang dialiri arus listrik memenuhi persamaan seperti di bawah ini. Poin ke-8, medan magnet oleh arus listrik. Medan magnetik adalah ruang tempat magnet-magnet lainnya mengalami gaya magnetik. Pada tahun 1819, Hans Christian melalui sesuatu percobaan mendapatkan bahwa di sekitar arus listrik timbul medan magnetik. Sedangkan percobaan Oersted tahun 1820 disimpulkan bahwa ada dua, yaitu yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik mendapatkan medan magnet. Kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir.
Poin ke-9, gaya-gaya antara dua arus listrik. Dua buah kawat sejajar yang saling berdekatan dan dialiri arus listrik juga akan timbul gaya magnet. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kawat. Besarnya gaya magnet pada masing-masing kawat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti berikut ini. Poin ke-10, medan magnet oleh arus melingkar. Besar induksi magnetik yang timbul oleh pengantar berarus berbentuk lingkaran, dipengaruhi oleh kuat arus listrik dengan jari-jari lingkaran maupun posisi titik yang ditinjau dengan menggunakan rumus seperti berikut ini, yaitu B sama dengan μ0 kali I kali N per 2A. Poin ke-11, medan magnet oleh kumparan berarus. Sebuah pengantar melingkar. Jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Pengantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang disebut solenoida. Untuk menentukan arah medan magnet pada solenoida digunakan dengan aturan kaidah tangan kanan juga. Ibu jari sebagai arah medan magnet, sedangkan keempat jari yang lainnya merupakan arah arus listrik. Sekarang poin terakhir yaitu ke-12, hukum Ampere untuk medan magnet. Misalkan di suatu ruang terdapat medan magnet atau disebutkan dengan B. Di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup atau S yang sembarang. Di dalam hukum Ampere ini juga mempunyai aplikasi hukum Ampere, yaitu yang terbagi atas 3. Yang pertama, kawat lurus panjang, solenoida, dan toroida. Dan di sini ada beberapa cara. Yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Vektor medan magnet dan magnet vektor elemen di lintasan selalu membentuk sudut konstan untuk semua elemen lintasan. Yang kedua, menghitung arus yang dilingkupi lintasan Ampere atau disebutkan dengan S. Yang terakhir, yang ketiga adalah menggunakan hukum Ampere untuk mencari B. Sekian dan terima kasih.